Nah, kuliner lovers, sekarang ini saya sudah ada di salah satu tempat di kota Surabaya. Nah, biasanya sebelum kita mulai, saya ingin ngajak sedikit berpikir dulu ya. Kalau di daerah Darmo, apa sih yang identik? Bungkul, pasti Taman Bungkul. Tapi ini ada lagi, tepatnya tidak jauh dari Raya Darmo. Tepatnya setelah perempatan itu, kita langsung ada jalan, kemudian kita belok kiri. Di situ ada tempat, ada jalan yang namanya Jalan Mojopahit, dan jalan itulah tempat saya berdiri saat ini. Nah, di sini ada sebuah tempat makan yang memberikan sebuah cita rasa menarik. Jadi tempat makan yang baru di sini. Ada apa ya di situ? Langsung saja kita lihat. Nah, itu dia. Ada bakso, suun dan mie ayam Jogja. Jogja lagi. Nah, nggak apa-apa. Langsung saja kita akan coba seperti apa nanti rasanya. Kita langsung masuk ke dalam untuk mengetahui lebih lanjut ada apa di sini. Ayo. Nah, kuliner lover, saat ini saya sudah berada tepat di depan bakso suun dan juga mie ayam Jogja. Saya tertarik dengan yang ada di toples-toplesnya itu dan juga banyak jenis makanan di situ. Nah, nanti pastinya kita akan coba satu-satu, tapi saya mau masuk dulu. Kita akan pilih-pilih dulu ya. Ayo. Nah, kuliner lovers, kita akan mencari pengunjung di sini yang sudah selesai menikmati bakso dan mie yang ada di sini. Ini di belakang saya sudah ada 2 orang ibu. Nah, kita akan coba tanya ke mereka ya. Selamat siang, ibu-ibu. Namanya siapa, Bu? Saya Nuni. Bu Nuni. Iya. Nah, Bu, sudah sering nih datang ke sini? Termasuk sering karena kerja saya kan dekat di Santa Maria situ. Gitu. Jadi kalau makan siang ya di sini. Ini kayaknya tempatnya enak banget nih, Bu. Iya, strategis. Kalau dari segi makanan gimana nih? Saya kebetulan suka mie ayam dicampur bakso, jadi dua-duanya dapat. Enak sih. Tehnya ini juga teh Jogja banget. Apa yang membedakan teh? Tehnya kalau Jogja itu kan terkenal manis kentalnya ya. Nah, ini ada banget. Biasanya kalau Surabaya itu kan kayak cuma kayak teh gitu-gitu, celup gitu ya. Kalau ini benar-benar Jogja. Terus sambutannya itu pakai bahasa Jawa juga. Omongannya bahasanya itu loh. Iya, itu yang memang membedakan yang uniknya di situ. Ibu orang Jogja? Kebetulan. Nah. Tapi nggak tahu kalau ini Jogja. Serasa pulang kampung nggak sih kalau begini? Atau minimal mengobati kerinduan lah? Saya nyari bakso yang lumayan enak di Surabaya termasuk susah ya. Tapi ini kayaknya udah nemu. Cuma saya kira dari Solo, ternyata dari Jogja. Baik. Silahkan bersantap siang lagi. Iya, ini
Masih nunggu pesenannya. Makasih Bu ya. Nah, kuliner lover, sekarang kita akan cari lagi salah satu warga kota Surabaya yang sedang menikmati mie di sini. Ini sudah ada sekelompok nih yang ada di sini. Selamat siang, Mas-mas dan Mbaknya. Ya, Namanya siapa? dengan Derry. Mas Dery. Ya. Tadi makan apa? Makan bakso suun. Bakso suun. Apa rasanya kayak gimana nih? Rasanya enak sih. Kuahnya berasa. Berasa. Ya, sama dagingnya juga kerasa sih. Nah, biasanya kan kalau di Surabaya tuh bakso ada banyak. Ya. Yang bedain sama yang di sini apa? Yang ini sih gimana ya? Dagingnya itu lebih halus sih. Gilingan dagingnya itu. Juga sama rasanya tuh enak sih. Pas di lidah saya sih. Oh iya. Iya. Tadi makan apa aja nih Mas? Ini teman saya makan mie ayam ya. Mie ayam sama bakso suun sih. Sama gorengannya mungkin pangsit datar. Udah sering nih datang ke sini mungkin? Sering banget. Baik, makasih Mas ya. Ya, sama-sama. Itu tadi kuliner lover, salah satu pendapat dari warga kota Surabaya lagi yang ada di sini. Kita akan coba cari lagi. Ada beberapa yang sudah kita dapatkan referensi. Jadi rasanya kayak gilingan dagingnya ini terasa lebih lembut. Kita nanti akan coba buktikan ya. Kita akan cari lagi nanti, kita ke sana dulu. Ayo, saya. Nah, kuliner lover, saat ini saya sudah berada di dapur penyajian bakso dan kita akan temui atau orang yang ada di balik dari penyajian semua makanan-makanan yang ada di sini dan cita rasa yang ada di sini. Ini sudah ada Mas Ritanto di sini. Siang Mas. Ya, selamat siang. Nah, Mas, di sini kan ada bakso, kemudian ada mie ayam Mie juga. ayam juga ada. Saya pengen nanya-nanya dulu untuk bakso di sini. Boleh, Susah silahkan. nggak sih awalnya untuk meracik bakso itu, Mas? Ya, kita meracik baksonya. Di sini kita siapkan dulu soun, tahu sama tetelan, seperti sayur juga. Nanti kita baru dikasih bulatan bakso sama kuahnya gitu. Oh gitu Nah, ya. yang terakhir Gitu. bawang goreng kita sajikan gitu, Nah, Pak. kita disajikan. Iya. Terus kalau untuk mie ayamnya nih, kayak gimana? Mie ayamnya kita bikin dengan bumbu rempah-rempah pilihan nomor 1 ya Mas ya. Jadi rasanya itu enak lah ya, lain dari yang lain gitu. Jadi mie-nya Kita biasanya mie-nya, kan mie-nya ada yang diambil dari orang lain kayak gitu kan. Kalau ini di sini mie-nya kayak gimana? Bikin sendiri atau kayak gimana? Kita mie-nya bikin sendiri Mas. Ini dia. Karena kita punya resep sendiri, yang lain dari yang lain, makanya kita mie-nya juga bikin sendiri gitu. Nah, itu dia pengen pasti enak. Herbal ya, masih alami ya. Iya, pasti alami. bikin sendiri. Nah, Dan bahannya itu juga pilihan nomor 1 Mas gitu. Nah. Jadi nggak sembarangan gitu. enak pastinya ya. Nah, Iya. terus ada apa lagi nih Mas selain dari mie? Kemudian kan biasanya ada pelengkap-pelengkap makanannya. Nah, kalau sini pelengkap makanannya apa? Kita punya makanan tambahannya di sini ada kriuk sama pangsit gitu. Kriuk. Apa itu kriuk? Kriuk itu mie yang kering itu Mas. Jadi mie digoreng kering. Jadi rasanya gurih gitu. Oh, cara makannya gimana Mas? Itu- Apakah dikasih kuahnya ataukah dimakan biasa? Itu kita cuman buat cemilan aja Mas gitu. Hmm, Jadi gitu. sambil menunggu kita sampahnya ada kriuk gitu, kita buat cemilan dulu gitu. Pasti lebih enak rasanya gitu. Kalau yang satunya tadi? Itu pangsit. Pangsit. Pangsit bisa dimakan sama mie ayam sama bakso juga bisa. Nah. Nah, buat
makanan tambahan cemilan juga bisa gitu. Pangsitnya ini kalau saya lihat tadi ukurannya gede banget ya Mas. Kok bisa segede itu? Biasanya Ya. kan kecil-kecil tuh Mas. Iya, itu juga kita sesuaikan karena kita juga bikin sendiri itu juga. Riuk pangsit kita bikin sendiri. Karena mungkin kalau yang lain sih dengan ukuran kecil atau gimana yang menurut Mas, tapi kalau di sini pokoknya lain dari yang lain. Baik, terima kasih, monggo silakan Ya, dilanjutkan makasih. pekerjaannya. Ya. Nah, kuliner lovers, ini saya sudah duduk-duduk santai di salah satu sudut dari tempat makan bakso suun dan mie ayam di Jalan Mojopahit 54 Surabaya ini. Saya sudah ditemani dengan salah satu pengelola di sini, ada Mas Aulia di sebelah saya. Siang Mas ya? Iya, Nah. siang Mas. Nah, Mas, sebenarnya awal berdirinya tempat bakso suun dan mie ayam ini apa sih Mas? Gimana ceritanya, mungkin bisa diceritakan ke pemirsa kita? Iya. Jadi saya lihat di Surabaya ini kan udah terkenal karena makanan ya. Banyak tempat makan di sini. Nah, terus kita pikir, wah kelihatannya kalau kita buka tempat makan yang baru yang mungkin beda dari yang lain, kelihatannya akan banyak disukai. Nah, terus kita akhirnya berpikir untuk membuka warung bakso dan mie ayam ini gitu. Terus mencari yang berbeda dari yang lain. Nah, konsep yang berbeda nih gimana? Ini saya lihat kan tempatnya enak banget gitu, ada pohon-pohonnya, ada tempat-tempatnya yang furniture yang enak. Pokoknya saya betah di sini jujur, di rumah Terima kasih, rasanya. Terima kasih. Ya, jadi kita pikir supaya orang-orang pada semua senang itu mungkin kita juga harus menyediakan tempat yang nyaman. Kita akhirnya konsepnya itu bagaimana supaya yang datang ke sini itu bisa dari segala macam golongan, dari segala macam usia, segala macam kesempatan, bisa keluarga datang ke sini, lalu mungkin orang yang istirahat makan kantor atau di akhir minggu. Itu kita coba supaya pada semua nyaman bisa di sini. Nah, kita coba pilih suasana klasik yang ada di sini, mungkin bangku-bangkunya dari kayu, lalu layoutnya juga mungkin adem supaya itu tadi tamu nyaman makan di sini. Biasanya nih yang paling banyak datang ke sini tuh dari mana Mas ya? Orang kantoran ataukah mungkin keluarga kayak gitu, ataukah mungkin dari anak-anak muda nih Mas? Kan biasanya bakso identiknya anak muda, kayak gimana kalau di sini? Nah, alhamdulillah di sini dari semua banyak sih. Jadi memang kita bisa lihat sekarang di sini ada banyak anak-anak makan sama keluarga. Mungkin yang anak muda atau mungkin yang orang tua. Jadi memang Balance iya, gitu iya, ya. balance di sini. Wisata kuliner keluarga nih ceritanya. Enak. Bareng-bareng. Nah, Mas, menunya kok bakso? Kenapa nih kok beli bakso sama mie? Bakso dan mie ayam. Ya, karena itu makanan, saya bisa bilang mungkin salah satu makanan yang paling dikenal gitu ya sama orang Indonesia dan mungkin paling banyak disukai. Nah, tapi walaupun kita di sini ada bakso dan mie ayam, apa yang kita punya itu sedikit berbeda lah. Nah, di mana nih letak perbedaannya yang kuliner lovers harus tahu nih? Ya, kalau di sini kebetulan baksonya itu kita bikin sendiri. Lalu kita pakai bahannya itu dari daging sapi jantan. Nah, buletannya itu kalau bisa digigit tuh rasanya tuh mengkres gitu, enak. Nah, terus habis itu kita juga kalau mie ayamnya itu kita buat sendiri. Jadi bahan-bahannya pilihan. Kita bukan beli dari supplier mie. Lalu juga kita nggak pakai pengawet sama sekali. Semua bahan-bahannya itu alamiah lah. Jadi insya Allah
sehat dan juga enak. Nah, itu yang terpenting, alami, sehat dan Iya. dia rasanya. Iya. Emang ada bedanya Mas ya? Pakai daging sapi jantan sama sapi Ada betina? bedanya. Oh gitu ya? Iyalah. Saya baru tahu loh terus ada bedanya daging Iya. sapi jantan sama ini. Iya. Nah, kalau jam-jam rame yang ada di sini sekitar jam berapa nih Mas? Kalau rame itu, alhamdulillah rame terus lah. Nah, tapi kalau paling rame itu biasanya memang jam makan siang dan hari Minggu itu rame banget. Biasa kita jam 8 malam dia udah habis. Cepet ya? Iya. Kalau jam buka nih sekarang jam berapa? Jam buka setiap hari kecuali hari Senin dari jam 11 siang sampai jam 10 malam kalau belum habis. Kalau belum habis Iya. ada catatan. Nah, itu dia Iya. Kulen Lovers, jam bukanya di sini adalah setiap hari kecuali hari Senin dari jam 11 siang sampai jam 10 malam Iya. dengan catatan kalau belum habis. Iya. Kalau sudah habis silahkan datang lagi keesokan harinya gitu Mas betul. ya. Kecuali hari Senin ya. Kecuali hari Senin ya. Nah, itu dia. Nah, terima kasih Mas Aulia. Sama-sama. Nah, saya nanti akan Terima coba kasih. rasanya seperti apa. Ya, Apakah terima benar kasih. krenyesnya Iya. itu. Harus dicobain. Nah, bener banget. Nah, Kuliner Lovers itu tadi adalah dialog saya dengan pengelola di Bakso Suun dan mie ayam ini. Saya jadi tambah penasaran ya perbedaan daging sapi yang tadi. Tapi jujur banget, Kuliner Lovers, saya betah banget di sini ya. Nah, jangan kemana-mana, saya akan menikmati dulu suasana di sini. Kuliner akan kembali saat lagi. Nah, Kuliner Lovers, saya sedang menunggu sambil mendengarkan musik di sini. Enak suasananya. Kasih Mbak ya. Nah, ini tadi yang namanya kriuk. Nah, enak banget. Ya, terima kasih Mas. Sudah ada kriuk dan sudah ada es jeruk yang ada di depan saya. Saya mau minum dulu, haus dari tadi ya. Saya mau coba kriuknya sambil nunggu pesanan saya, yakni bakso sama mie ayamnya. Suasananya enak loh Kuliner Lovers. Jadi kita sambil menikmati kriuknya ini, sambil dengerin musik yang ada di sini, benar-benar homey. Jadi tambah betah. Jujur saya betah banget nih ada di sini sambil makan. Sambil nunggu nih, suasananya tuh dapet tuh musik-musiknya juga. Ini kriuknya nih, jadi kriuknya ini rasanya hampir kayak biskuit kalau saya bilang ya. Jadi nggak kayak mie biasa, mie goreng, tapi hampir kayak adonan roti nih. Tapi enak ya, apapun adonannya yang penting enak aja. Terus nih kalau dimakan dikit-dikit gini ya. Oh, ini dia. Apa nih Mbak? Bakso ya? Kasih Mbak ya. Ini bakso suunnya sudah datang. Aromanya. Kita mau cium lagi aromanya. Bener, jadi kalau bahan herbal tuh bahan alami maksudnya. Kecium. Jadi dari aromanya aja udah kecium loh Kuliner Lovers. Ini adalah baksonya. Nah, ini seperti ini nih. Ada kuahnya juga. Terus ada pentolnya, baksonya, ada tahunya juga. Nah, enak banget pasti. Saya akan singkirkan dulu untuk kriuknya. Nah, ditinggirin dulu. Sekarang kita akan coba cicipi untuk baksonya. Saya minum dulu ya. Berbicara tentang bakso, maka kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya sambal. Nah, kita akan tambahkan sambalnya. Bagi yang nggak suka pedas, mending jangan banyak-banyak. Ini di sini sambalnya cabenya cabai asli loh, terlihat. Jadi bukan sambal-sambal botolan atau mungkin produksi ini, tapi seperti memang asli ulekan tangan karena ruah-ruahnya kelihatan loh. Saya kasih kecap. Saya orangnya tidak terlalu suka saus, jadi makanya sausnya nggak usah terlalu banyak. Sausnya belakangan aja, dikit
saja. Saya nggak terlalu suka saus soalnya ya. Sambil ditemani lagu burung kakak tua tuh, enak banget, asik. Saya mau coba dari tahunya. Irisan tahunya enak. Nah, jadi tingkat empuknya ini memang beda, tingkat kekenyalan. Jadi kalau biasanya kita makan bakso yang lain tuh kenyal banget, kenyal gitu. Jadi dia ini diiniin aja langsung putus, dan adonan ini enak nih, nggak terlalu kenyal tapi langsung masuk. Satu yang saya suka di sini, kuahnya ini dia fresh dan panas. Beneran panasnya tuh beneran panas, nggak asal panas. Kan ada bakso yang memang kuahnya tuh asal panas aja, asal biar kaldunya nggak gumpal gitu aja. Kalau di sini nggak, panas, beneran panas. Walaupun makannya memang agak lama jadinya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan cita rasanya terjaga. Ini juga ada irisan dagingnya nih. Nah, Kuliner Lover, sekarang ini saya sudah duduk-duduk dengan beberapa orang yang ada di sini. Nah, pembeli yang ada di sini nih, di sebelah saya sudah ada Mbak, siapa namanya? Jenny. Jenny ya. Mbak, ini tadi makan apa nih? Mie ayam. Mie ayam. Rasanya kayak gimana menurut Mbak Jenny? Ya kurang lebih beda seperti mie ayam lain. Bedanya di mana? Kuahnya rasanya lebih enak. Kalau mie ayam yang lain kayak gimana tuh Mbak? Ya biasa. Kalau di sini selain kuahnya ada lagi nggak apa? Pangsit datarnya. Pangsit datar. Yang lain nggak ada gitu. Iya. Oke deh. Terus sudah berapa sering nih datang ke sini? Lebih dari sering. Lebih dari sering loh Kuliner Lovers datang ke sini. Wah, berarti ada yang favorit dong. Favoritnya apa lagi? Ayam. Ayam aja. Oke, baik, terima kasih ya Mbak Zeni. Nah, itu tadi Kuliner Lovers, salah satu pendapat dari, kalau tadi kita sudah cari pendapat mereka yang ibu-ibu, sudah orang-orang kantoran, sudah sekarang giliran yang anak-anak muda ini. Tadi pendapatnya adalah enak untuk rasa mie-nya, beda dari yang lain, kuahnya juga. Nah, langsung saja kita habis ini akan coba untuk mencicipi rasanya seperti apa ya. Jangan kemana-mana, kuliner akan segera kembali. Pangsitnya, makasih Mas ya. Nah, ini pangsitnya, gede kan? Nah, sambil nunggu, saya sedang menunggu untuk jenis makanan saya yang lain. Nah, jenis makanan saya yang lain saya akan menunggunya, tapi saya mau coba cicipi pangsitnya ini dulu. Dengan bentuk yang segede ini, tapi dia tetap bisa empuk loh. Jadi rasanya memang kalau buat camilan biasa sih enak. Jadi kalau mungkin ini dicocol sama saus juga enak juga kali ya jatuhnya. Saya akan kasih di satu sisinya aja. Enak kan jatuhnya. Tapi sepertinya enakan dimakan biasa. Nah, ini udah mulai. Kasih Mas ya. Nah, ini dia, saya singkirkan dulu lagi pangsitnya ya. Ada mie ayam di depan saya. Yang membuat saya tertarik di sini adalah sayurnya. Hijau banget. Dan saya suka makan mie
kalau sayurnya banyak. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa fungsi dari sayur itu kan ada banyak sekali. Jadi, kalau ada banyak sayurnya itu akan enak dan bergizi pastinya. Saya mau coba dulu untuk mencicipi kuahnya sebelum kita mulai makan mie-nya. Bumbu kuahnya dapat, enak. Sayurnya banyak loh. Ini yang membedakan dengan yang lain juga kuliner lovers. Kalau mie ayam lain mungkin yang namanya sawi paling dapat cuma segini aja. Tapi kalau di sini ini kita bisa hampir penuh loh ini mangkuk ini. Nah, saya mau mencoba untuk menambahkan sambal ya. Mana ya? Sepertinya jadi di sini ada 2 jenis sambal. Ada yang memang gilingan hasil blender, ada yang memang ini seperti ulakan tangan aja. Tapi apapun itu sesuai selera sih kalau masalah sambal ya. Kalau saya kok lebih suka yang ini, kelihatan cabenya lebih mantep kayak gitu loh. Selain itu juga saya mau tambahkan sausnya juga. Dikit aja. Ya, ini aja dulu. Saya aduk-aduk semua mie ayamnya. Wih, yang menggoda selera tuh memang warna sayurnya loh yang hijau gitu. Terus ada ayamnya juga. Ayamnya juga gede, banyak. Asik nih. Saya mau coba dulu untuk mie-nya. Ayamnya memang rasanya dibikin lebih kuat karena ketika rasa ayam ini lebih kuat ketika kita makan biasa, ketika ayam ini akan kita campur dengan mie, maka akan bercampur rasanya itu dan enak. Rasa sawinya pun matangnya pas. Jadi masih kriuk, enak. Pangsit ini juga bisa kita gunakan untuk menetralisir rasa pedas. Jadi bagi yang kepedesan bisa sambil makan pangsitnya. Nah, kuliner lovers, itu tadi kita sudah bersama mencicipi bagaimana rasa dari bakso suun dan juga rasa dari mie ayam yang ada di sini, serta menikmati suasana klasik. Nah, benar seperti yang dibilang sama Mas Aulia tadi, suasana klasiknya tuh dapat termasuk dari lagu-lagu yang ada di sini. Wah, seolah membawa kita ke zaman kapan gitu ya, tapi nggak apa-apa deh, itu memang salah satu kelebihan yang ada di sini. Maka dari itu bagi Anda yang sedang melintas di sekitar kawasan Jalan Mojopahit, jangan lupa untuk mampir ke Mojopahit 54. Tepatnya di sini ada bakso suun dan juga mie ayam. Akhir kata, saya Dimas Prakoso. Jumpa lagi di kuliner edisi mendatang dan jangan lupa untuk add Facebook kita di Kuliner TVRI. Sampai jumpa.